Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadratil mukarramin, para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh pengurus Yayasan Darussalam, karena kepengurusan DKM Darussalam belum terbentuk. Mudah-mudahan satu pekan ini akan kita umumkan struktur kepengurusan Masjid Darussalam. Maka oleh karena itu masjid ini sekarang langsung di bawah yayasan. Mudah-mudahan seluruh pengurus di Yayasan Darussalam ini dimudahkan, diberkahkan, digampangkan semua urusan-urusannya, semua permasalahan-permasalahannya oleh Allah diuraikan, dikasih solusi-solusi terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga kita semua yang hadir di masjid ini atau yang melalui kajian online. Mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan-urusannya, dibahagiakan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berusia kira-kira 15 hari di tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah. Sebelum kita memulai kajian ini, perlu kita ketahui bahwa dulu sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil sahabat-sahabat yang lain, dipanggil semua. Untuk apa? Untuk menentukan kalender Hijriyah. Maka sahabat-sahabat yang kumpul itu usul kepada Umar bin Khattab sebagai Khalifatul Mukminin saat itu, dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kita mulai saja kalender Hijriyah ini dari kelahiran Nabi. Dari apa? Kelahiran Nabi. Ada yang usul, bagaimana Amirul Mukminin kalau dimulai dari saat wafatnya Nabi, gitu. Tapi ada yang usul juga, bagaimana ya Amirul Mukminin dimulai dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah berdiskusi, bermusyawarah, akhirnya diputuskan bahwa kalender hijriyah dimulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kelahiran dan dari kematian. Ya, oleh karena itu di dalam kalender hijriyah itu sangat penting sekali, karena hijrah itu artinya apa? Bimakna al-intiqal, pindah. Dari kata hajaro yuhajiru, bimakna al-intiqal, yaitu berpindah, gitu. Secara istilah berpindah dari darul kufar ila daril Islam, kepada negara ya atau daerah yang penuh dengan kekufuran menuju kepada negara atau daerah yang bernuansakan nilai-nilai tauhid. Maka para ulama mengatakan ada dua hijrah itu. Yang pertama bimakna adalah al-hissi, artinya adalah hijrah ini berpindah betul, gitu ya, berpindah betul dari tempat ya yang darul kufur menuju darul Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Nabi dari mana? Pertama ke Habasyah. Nabi perintahkan yaitu untuk berhijrah dari Makkah ke Habasyah sebanyak kurang lebih 43 orang, ya. Kemudian setelah itu mereka pulang lagi. Ternyata belum berubah juga di Mekah itu, masih intimidasi, gitu ya, masih diboikot, masih sulit pokoknya.
untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka gelombang kedua diperintahkan untuk hijrah lagi. Kemana? Masih ke Habasyah, yaitu sebanyak kurang lebih 83 orang gitu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah gitu, yaitu hijrah yang ketiga. Nah, yang kedua arti hijrah secara maknawi, yaitu hijrahnya seorang hamba meninggalkan hal-hal yang dosa, menuju kepada hal-hal yang diampuni oleh Allah SWT. Hijrah seseorang meninggalkan hal-hal, kalau dalam ekonomi yang riba, tinggalkan sudah itu ya, karena memang riba ini menghancurkan segala-galanya. Yuk kita istighfari yang dulu pernah bersentuhan dengan riba, karena pastilah saya yakin kita semuanya yang pernah ngambil rumah di sini pernah bersentuhan dengan riba, kecuali cash. Istighfar, banyak istighfar, karena memang riba ini ngajak perang ya, betul-betul ngajak perang. Yang diajak perang Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang menang perang melawan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai perang melawan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara ekonomi gitu ya. Hijrah secara ibadah, maksudnya ketika kita ibadah belum sesuai dengan yang diperintahkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, maka hijrah itu masuk dalam kategori hijrah secara maknawi. Fungsi hijrah ini banyak sekali. Orang yang berhijrah Allah akan tolong tuh, sebagaimana Allah abadikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Jadi orang yang berhijrah ini Allah betul-betul muliakan ya. Apa mulianya? Orang itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi prosesnya tidak mudah. Karena Nabi berhijrah itu tidak mudah. Apa ancaman Nabi? Habis semua harta Nabi, ya kan? Saat Nabi hijrah itu, tenaga, pikiran, ya finansial. Bahkan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu boleh, kata orang-orang kafir itu. Tapi tinggalkan seluruh keluarga engkau, tinggalkan seluruh harta engkau gitu, bayangkan itu. Termasuk siapa? Hijrah, yang ngikutin hijrah orang yang kaya raya di Mekah, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tinggalkan semuanya itu, dibekukan semua asetnya, bayangkan ya. Bahkan pernah dihitung kekayaan sahabat mulia siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu sampai banyak sekali itu ya, di atas triliun, bayangkan, di atas apa? Triliun ya. Semakin disedekahkan semakin sulit untuk menampungnya, semakin disedekahkan semakin tidak habis-habis itu. Ada cerita menarik ya, ketika Abdurrahman bin Auf itu membeli seluruh kurma milik petani yang tidak laku, dibeli semua gitu. Awalnya udah pokoknya tumpuk aja di gudang sebanyak-banyaknya, karena saat itu di Madinah terkena hama itu, yang kurmanya tidak laku sama sekali. Coba kalau seorang pemimpin seperti ini kan luar biasa ya kan. Tomat banyak gitu ya, dibeli oleh presiden misalnya gitu ya. Tomat saking banyaknya, singkong misalnya, apapun dibeli semualah gitu, dibeli. Itu oleh Abdurrahman bin Auf dibeli. Tadinya mau mengurangi kekayaannya, malah tidak kurang-kurang kekayaannya itu, malah bertambah. Ada satu tempat ya, yang tempat itu terkena virus, dan virus itu bisa dibunuh hanya dengan kurma-kurma yang busuk ya, luar biasa, hanya dengan kurma-kurma yang busuk. Dan itu dibeli oleh penguasa di situ 10 kali lipat, bayangkan ya. Jadi kekayaannya akhirnya malah tambah 10 kali lipat. Orang mau sedekah itu ya. Nah, itu Abdurrahman bin Auf semua dibekukan aset-asetnya itu. Dan hijrah mengikuti hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yang menjadi muhajir. Orang yang berhijrah disebut apa? Muhajir. Itu habis semua itu.
Tapi Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, ya setelah di Madinah menetap, dullani ila suq, gitu ya, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Luar biasa, ya, seorang pedagang ulung itu hanya tunjukkan aku di mana pasar, gitu. Jadi lihat pasar itu semuanya sudah duit semua Pak Yus, gitu ya. Lihat pasar orang pedagang itu semuanya duit semua, tidak ada yang tidak bernilai finansial, gitu. Nah, jamaah sekalian, jadi hijrah ini perjuangannya berat, harus meninggalkan segala-galanya sampai nyawa dikorbankan. Nabi itu mengorbankan nyawanya untuk hanya berhijrah, dan hijrah ini karena perintah Allah, bukan karena diusir Nabi dari Mekah, gitu, bukan. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, fatuhajiru fiha tajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Setelah engkau hijrah secara hissi, secara maknawi, maka Allah menjamin tajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wasa. Engkau akan dapati di bumi manapun Allah akan limpahkan, Allah akan curahkan rezekinya. Gitu. Mudah-mudahan ini semuanya kita berhijrah ya. Pak Agus berhijrah dari mana? Puncak ya. Dari puncak ke sini, gitu ya. Pak Mul jauh-jauh dari mana? Palembang atau Lampung Pak Mul? Nah, gitu ya Pak Mul. Tidak ada yang tidak hijrah. Yuk niatkan hijrah lah pokoknya. Gitu ya, niatkan hijrah. Waalang itu jauh-jauh itu dari Sulawesi ke sini. Gitu ya. Itu hijrah. Niatkan hijrah. Kalau yang belum niatkan hijrah, hijrah. Ya niatkan hijrah ya agar lebih baik lagi. Jadi kembali lagi bahwa hijrah ini momentum terbaik untuk memulai segala-galanya. Ya, kalau bahasa orang Pertamina mulai dari nol. Itu betul, hijrah itu mulai dari nol, betul. Nabi itu mulai dari nol. Ya, seluruh sahabat Nabi yang disebut dengan muhajirin itu mulai semuanya dari nol. Karena tidak boleh membawa sama sekali aset yang dimiliki di Mekah itu, tidak boleh. Ya, Nabi pun akhirnya juga bisa lolos dari kepungan orang-orang kafir Quraisy itu berlapis-lapis Mekah itu. Saat Nabi mau meninggalkan kota Mekah di malam hari berlapis-lapis itu. Rumah Nabi dikepung. Jadi rumah Nabi itu komplek Ka'bah itu rumah Nabi dikepung. Kemudian di pertengahan kota sudah dihalang-halangi, kemudian di perbatasan itu juga sudah dikepung itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama mertuanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, yang hijrah tidak mudah sampai di gua mana? Gua Thur. Ya, Gua Thur itu masih juga Abu Bakar diganggu oleh apa? Oleh kalajengking ya, atau ular itu ya. Ada yang mengatakan adalah al-hayy, yaitu ular. Ular itu menunggu Nabi di situ sudah ribuan tahun. Ya. Menunggu Nabi di situ ular itu. Hanya ingin melihat apa? Wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngintip itu. Makanya kaki Abu Bakar itu kan selonjoran gitu. Hanya nutupin lubang aja, maka dipatok itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, akhirnya kan menggigil itu, menggigilnya, wah itu mungkin hanya hitungan menit, karena ular yang ada di mana padang pasir ini kan bahaya betul, menggigil sampai peluhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu netes ya ke wajah mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kenapa engkau Abu Bakar menangis? Apakah engkau kecewa mendampingi aku gitu? Ya, apakah engkau menyesal mendampingi aku ini? Gitu ya. Abu Bakar mengatakan, enggak ya Nabi, aku enggak pernah menyesal. Tapi kenapa engkau nangis wahai Abu Bakar gitu? Kemudian dia melihat tangan Abu Bakar, kaki Abu Bakar sudah mulai membiru gitu. Kemudian dilihat ternyata Abu Bakar digigit ya oleh ular tersebut, atau dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan kalajengking tersebut, tapi ular itu. Kemudian diusaplah gitu ya, yang digigit ular itu seketika itu juga gitu ya, seketika itu juga itu hilang semua, tidak berbekas
sama sekali. Akhirnya Nabi melihat lubang itu, kemudian dialog dengan ular itu. Ini kisah ini masyhur, ya. Dikatakan, wahai ular, kenapa engkau ini menggigit sahabatku? Gitu. Sahabat yang aku paling cintai, kenapa engkau gigit itu? Jawaban ular begini, wahai baginda Nabi, aku ini menunggu ratusan tahun engkau itu akan masuk ke sini, gitu. Ya, maka ketika aku memandang wajah engkau yang mulia itu, ketutup lubang yang yang aku ngintip itu oleh kaki siapa? Abu Bakar. Maka aku patok itu, katanya begitu, biar bergeser gitu. Tapi ternyata patokannya memang betul-betul berbisa. Hampir saja Abu Bakar menemui ajalnya gitu. Sudah membiru semua gitu. Jadi setelah itu dia izin untuk meninggalkan tempat itu. Jadi itu kisahnya, itu tidak mudah hijrah itu. Penuh tantangan, penuh resiko. Mau meninggalkan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaminnya tajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah kenapa dalam Islam itu kalender dimulai bukan dari kelahiran atau kematian Nabi, tapi dari arah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan penuh dengan tangisan, dan penuh dengan ujian demi ujian. Tapi ujian-ujian itulah yang akhirnya menguatkan Nabi dan para sahabat. Itu ya, tentang kisah hijrah itu. Itu kira-kira kisah tentang hijrah Nabi SAW. Maka saya mengajak bagi saya pribadi, jemaah sekalian, yuk sesulit apapun jangan pernah bersentuhan dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, ya. Karena nilai-nilai syariat Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai wahyu itu tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seakan-akan ya mudah. Ya, seakan-akan itu betul-betul kita bisa mendapatkannya, tapi itu hanya semu saja, ya, semu saja. Kita saling mengingatkan agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjutkan kajian kita bab muraqabah. Kemarin kita sudah membahas dalam hadis yang panjang, begitu juga kita sudah membahas tentang rukun apa? Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Rukun yang pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yaitu kita sudah bahas itu, bahwa kita ketika sudah mengucapkan itu harus meyakini dengan lisan kita, mengucapkan dengan lisan kita, kemudian juga meyakini di dalam hati kita, dan juga melakukan dengan anggota badan kita. Kita sudah bahas itu. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat hanya lisannya saja, tidak meyakini dalam hati, maka tidak mungkin dia menjadi seorang muslim yang sejati. Atau hanya dia mengucapkan lisan saja, kemudian di dalam hatinya meyakini, tapi anggota badannya masih berbohong, masih berdusta, ya, masih banyak hal lah kira-kira dia melakukan pelanggaran syariat Allah, maka itu bukan seorang muslim yang sejati. Seorang muslim yang sejati itu adalah ketika sudah bersyahadat an-nutqu bil lisan, gitu ya, mengucapkan dengan lisan kita, kemudian al-yaqin ya bil qalb, meyakini di dalam hati kita, dan wa yaf'al bi arkan, melakukan dengan anggota badan kita. Itulah yang disebut seorang muslim yang sejati. Karena ada lawannya, yaitu kafir sejati. Ya. Jadi kalau mau menjadi muslim, jadilah muslim yang sejati. Jangan muslim yang abal-abal. Ya, abal-abal tahu? Ya tadi hanya lisan saja. Ya, hanya dalam hatinya saja gitu. Tapi ada juga yang hanya melakukan anggota badan, nggak meyakini dalam hatinya. Maka harus terangkai, dan itu kita sudah bahas semuanya, ya. Ar-ruknu tsani,
dari al-muraqabah itu adalah iqamatus shalah atau iqamus shalah, mendirikan sholat. Ini penting, yaitu tidak boleh kebalik, ya, nggak boleh kebalik-balik, karena susunan rukun Islam itu adalah syahadat yang pertama, kemudian yang kedua baru sholat, ya. Tidak sah seseorang sholat kalau belum syahadat, ya, karena syahadat ini merupakan pintunya surga, ya. Syahadat ini salah satu pintunya surga, ya. As-sholatu summiyat sholatan li'annaha silatun bainal abdi wa bainallah. Perhatikan jamaah sekalian, boleh jadi permintaan kita ini tidak diistijabah oleh Allah karena komunikasi kita kurang dengan Allah. Boleh jadi permintaan kita, lobby kita, bahasa gampangnya lobby kita terhadap Allah kurang, sehingga Allah SWT belum kabulkan. Kita menghadap bos kita, kalau kita lihai dalam diplomasi, ya, lihai di dalam menyampaikan kata-kata gitu, ya, maka insya Allah lobbynya cepat. Begitu juga sholat, kalau sholatnya benar, maka juga insya Allah Allah akan kabulkan, ya kan. Namun tetap butuh proses gitu. Itulah kenapa sholat itu disebut dengan silatun, yaitu diplomasi kita bainal abdi wa bainallah, antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Silah itu artinya komunikasi, ya. Maka ada namanya silatul rahim, yaitu komunikasi kita dalam keluarga, namanya silatur rahim, ya. Jadi ingat, sholat itu sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siapkan betul itu. Fa innal insan idza qama yusalliya fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawiruhu, ya. Jadi seorang hamba Allah, manusia itu ketika sedang sholat betul-betul sedang yunaji, menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hiwar, melakukan dialog, ya. Maka namanya dialog ini harus dengan betul-betul kesanggupan kita, ya, harus totalitas kita. Namanya dialog itu, ya. Apalagi dialognya tidak main-main kepada Sang Pencipta kita. Kama thabata dzalika fil hadits as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu subhanahu wa ta'ala qala, sebagaimana thabata dzalika fil hadits, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Perhatikan jamaah sekalian, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu baini, antara aku dan antara hambaku dua bagian. Sebagian untuk hambaku dan sebagian lagi untukku. Ini langsung kata Allah SWT, langsung, ya. Wali abdi masalah, maka bagi hambaku apa yang diminta. Ini bagian dari seorang hamba, apa yang diminta. Wa idza qala, perhatikan komunikasi seorang hamba kepada Allah SWT dalam sholatnya. Maka tidak boleh sholat itu main-main, harus serius, harus 100% diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala, ketika seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, maka Allah menjawabnya ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu memuji orang, karena pujian yang paling benar itu hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mengucapkan terima kasih boleh. Karena ada orang yang dipuji itu ya malah semakin tinggi, kan, gitu, ya. Kalau Allah dipuji nggak semakin tinggi, karena Allah sudah
Maha tinggi. Gitu. Hamidani abdi, maka Allah menjawabnya, oh hambaku sedang memuji aku. Gitu ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hamba Allah itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, maha pengasih maha penyayang, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, atsna alayya abdi, ya, hambaku sedang memuji aku. Allah katakan begitu, ya. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambanya itu mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala majadani abdi, hambaku betul-betul sedang bermunajat kepadaku. Ya, hambaku betul-betul sedang mengagungkan aku, gitu. Ya. Jadi kalau membaca Al-Fatihah itu harus tidak boleh langsung. Kalau bisa bagusnya seperti ini. Ya. Di dalam hadis ini pun dasar juga tidak adanya membaca basmalah secara jahriyah. Ya. Kalau seorang yang sholat tidak membaca basmalah tidak sah. Jadi para imam yang tidak membaca basmalah itu tidak sah sholatnya. Ya. Karena Nabi bersabda, la sholata liman yaqra'a bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca umul kitab. Adapun umul kitab dimulai dari basmalah. Ya. Dan basmalah ini wajib hukumnya dibaca. Pak Agus sholat tidak baca basmalah, tidak sah itu. Ya, hanya basmalahnya dijaharkan atau disirkan. Dalam konteks hadis yang kita baca ini, basmalahnya disirkan. Ya, jadi langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, tapi tetap dibaca, gitu ya. Saya pernah dikritik, ya dulu, kenapa tidak membaca basmalah? Bukan tidak membaca basmalah, tapi disirkan. Sirkan itu artinya apa? Dilirihkan. Ya, yang cukup dengar adalah kita, telinga kita sendiri, gitu ya. Bagaimana kalau dijaharkan? Boleh, ada nggak dasarnya? Ada juga. Ya, jadi tidak boleh akhirnya saling menyalahkan. Ya, karena semuanya ada dasarnya yang kuat. Maka imam-imam yang di Darussalam ini ada yang mengeraskan, ada yang juga menjaharkan. Ya, Nabi menggunakan kata-kata ahyanan. Kita lanjutkan. Wa idza qala, ketika seorang hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, ini kata seorang hamba ketika mengucapkan iyyaka, penyerahan secara totalitas kita kepada Allah SWT terletak di sini. Dan ini inti daripada permintaan seorang hamba kepada Allah SWT. Maka betul-betul ini perhatikan, iyyaka, hanya kepada engkau. Ya, betul-betul tidak minta kepada siapa-siapa itu. Iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah, gitu ya. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah, nasta'in, aku minta pertolongan. Lihat, hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah aku meminta pertolongan, aku meminta perlindungan. Ya. Apa kata Allah? Qala, Allah menjawab itu. Hada baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Kata Allah langsung ini, urusan ini adalah urusan antara hambaku dan juga antara aku. Antara aku dan antara hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang diminta. Ya. Maka penting kalau kita sedang sholat malam, boleh ini ulang-ulang. Ya. Bahkan Abu Bakar itu ketika sudah sampai ayat Maliki Yaumiddin nggak kuat itu. Makanya Abu Bakar nggak pernah jadi imam, karena pasti nangis ketika membaca Maliki Yaumiddin itu. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Karena sekaya apapun, sehebat apapun, ya, itu yang menjadi rajanya adalah Allah nanti hari kiamat itu. Makanya Allah menegaskan dirinya dengan berfirman Maliki Yaumiddin. Ya.
Aku adalah raja di raja saat yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Itu Abu Bakar tuh nangis, itu tidak pernah kuat sampai sini nih ayat ini. Gitu. Udah sesenggukan. Nah, kita terkadang malah ngantuk gitu ya. Baca Malik Yaumiddin malah apa? Ngantuk gitu. Apalagi imamnya lama bacanya. Waduh. Padahal sholat itu sedang komunikasi loh. Coba kalau komunikasi kita dengan orang yang kita cintai mati gimana? Maksudnya pet aja, habis pulsanya misalnya, ya, atau habis kotanya. Apalagi bos lagi, Pak Mul nih sedang komunikasi dengan bosnya, mati coba, gimana coba itu? Atau hilang sinyalnya lah gitu. Orang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah SWT, menghadap kepada Allah, tahu-tahu ngantuk gitu, ya hilang semuanya sudah itu. Ya, maka betul-betul harus siap kalau mau sholat itu. Ya, tidak boleh sholat itu sembarangan. Pakai kaos gitu ya, kaosnya gambarnya ini apa namanya, banteng, ya, banteng yang berbusa-busa itu mulutnya, enggak, ya, atau gambar apalah kan gitu, jangan, ya, atau gambar orang sedang mau jadi jagal, jangan juga, ya, ya pakai bajulah yang layak, apa yang layak itu, atau gambar lidah misalnya, ya, dagadu katanya gitu ya, gambar lidah itu, matamu katanya misalnya gitu ya. Jadi betul-betul kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di sini puncaknya, ini urusan antara aku kata Allah dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah menjawabnya, hadza li 'abdi wa li 'abdi masalah. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang diminta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini adalah sahih. Jadi kalau kita sedang sholat, ayo kita usahakan tahu artinya, minimal Al-Fatihah ini tahu betul, diresapi betul. Jadi komunikasi kita nyambung. Ibarat kita ngomong ndak tahu bahasanya itu gimana, ndak tahu artinya gimana kira-kira, ya, orang Indonesia ngomong sama orang Cina misalnya, gitu ya, nyambung nggak kira-kira? Gitu ya, minimal mantuk-mantuk ya. Ya gitu ya, orang Jawa gitu ya ngomong sama orang Amerika misalnya, kan nggak tahu bahasanya. Begitu juga orang yang sholat nggak tahu bahasanya, itu persis seperti orang yang berbicara tanpa mengetahui maknanya, walaupun juga sah dalam sholat, ya, namun kita tetap berusaha untuk terus mencari maknanya. Maka pembahasan tentang sholat tidak pernah selesai, karena sholat ini satu-satunya perintah Allah yang langsung dipanggil seorang hamba, hanya sholat saja. Betapa penting dan dahsyatnya sholat. Nabi kalau banyak masalah, ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini akhlak Nabi gitu ya. Jadi kalau punya masalah, bukan pergi ke Gunung Bunder tapa di sana, bukan, ya, enggak laku gitu ya. Dulu ada ke sana gitu ya, atau tapa ke mana lagi ya, gunung-gunung yang aneh-aneh itu, atau ke Gunung Cupu lah di atas itu ya, sampai lumutan misalnya di sana, ya enggak. Nabi itu ajarkan kalau punya banyak masalah, ambil air wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu urusannya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW saat mau menggunakan syafaatul uzma itu sholat, ya, dan puncak sholat itu selain juga dialog dengan Allah ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, puncaknya di dalam sujud, dan Rasul menjaminnya bahwa ketika sujud itu berdoa, faqamina an yastajabu lahu gitu. Aku jamin orang yang sedang sujud itu mohon kepada Allah pasti diistijabah.
Dan ini dipraktekkan oleh Nabi saat Nabi SAW didatangi oleh seluruh umat manusia, tidak hanya umat Nabi Muhammad, seluruh umat manusia yang jumlah nabinya itu ada 124.000 nabi, walaupun ada nabi yang tidak punya pengikut. Jadi Nabi SAW saat itu didatangi oleh seluruh umat nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Ya, ingin apa? Ingin minta kejelasan, ya, ingin segera diproses. Kalau kita menunggu-nunggu proses, kira-kira bosan nggak? Bosan. Jadi nanti di padang mahsyar terombang-ambing tuh, ya, ketemu nabi ini, wah ada apa informasi suruh nemuin Nabi Adam. Setelah ketemu Nabi Adam, ternyata Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mereferensikan lagi, suruh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mereferensikan lagi terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terombang-ambing mereka, seluruh umat itu, ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya melakukan sholat dan sujud. Allah katakan, wahai Muhammad, sekarang tidak waktunya sujud lagi, sudah tidak ada sujud lagi, apa yang kau minta? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Allah, ya Rob, segera diproses seluruh manusia ini. Baru setelah itu diproses, ya, apa yang dilakukan oleh manusia, ya. CCTV oleh Allah SWT dihadirkan semua, ada semua, ya, yang pura-pura hilang ada pasti itu CCTV-nya itu, ya, gitu ya, pura-pura hilang pasti ada di hadapan Allah SWT. Kata Allah, hanya seperti sore kemarin saja, dan ingatnya kita seperti itu, seperti kemarin sore diingatkan. Padahal itu sudah tidak tahu berapa lama, berapa juta tahun, berapa miliar tahun. Tapi orang yang melakukan amalan-amalan kejahatan atau amalan-amalan baik itu seperti hanya kemarin sore melakukannya. Diputar, ya, di dunia ini aja untuk di digitalisasi gampang ditelusuri. Namanya jejak digital. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini bisa jejak digitalnya itu per detik bisa, ya, dilacak bisa, per menit bisa, harinya jelas di situ, pakaiannya bisa dilacak itu, ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil. Maka sunnah ketika ada orang yang membaca alaihissallahu biahkamil hakimin itu, ya, maka diucapkan kita bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sunnah. Kalau ada orang membaca surat apa itu? Surat At-Tin, ya, maka kita disunahkan untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin dalam luar salat. Kalau dalam salat maka cukup hati kita saja. Apa artinya? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling tidak bisa disuap, ya, tidak bisa diintimidasi, tidak bisa dipengaruhi. Pokoknya Allah maha hakim, maha adil. Maka kita menjawabnya bala, betul wahai Rob, engkau adalah zat yang maha adil. Maka tidak akan dikecewakan, akan dizalimi sedikit pun di hadapan timbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perbaiki dari sholat ini. Kalau sholatnya baik, semuanya juga akan baik, ya. Dan sholat ini harus tepat waktu. Ini penting itu. Kecuali ada udzur syar'i. Ini kesimpulan di di kesempatan ini masih banyak pembahasan tentang sholat, ya. Jadi kalau ada udzur syar'i itu boleh menunda beberapa saat waktu sholat. Tapi kalau tidak, ulama, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa orang itu telah kafir kalau nunda-nunda. Kalau kira-kira mancing udzur syar'i enggak? Mancing? Ya, enggak tahu sih. Kalau mancing atau ngopi misalnya, atau catur misalnya, ya, atau main bola misalnya. Jadi jangan sampai kita sekali lagi menunda waktu sholat, karena sholat itu sudah jelas waktunya, ya.
bahwa sholat itu sudah waktunya sudah dijelaskan gitu ya. Maka tidak boleh menunda-nunda kecuali sekali lagi ada udzur syar'i. Orang yang menunda waktu sholat maka dihukumi dosa besar, athimun ya. Jadi kalau sudah ada azan segera itu sholat, kalau tidak ada udzur syar'i, kecuali ada udzur syar'i ya. Insya Allah akan kita bahas. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita kaji sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka disunahkan membaca amin. Ketika kita berbarengan dengan aminnya imam dan berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita berguguran ya. Maka usahakan itu, jangan ngantuk ketika sholat itu, biar ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sama dengan aminnya malaikat dan aminnya siapa? Imam. Maka jadi imam tidak main-main gitu ya. Jadi imam itu paling berat, paling berat itu jadi imam gitu ya. Apalagi ada yang datang, jadikan aku imammu gitu ya. Katanya saya udah sholat katanya gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah kita lanjutkan lagi ya pembahasan berikutnya masih tentang sholat ini. Menariknya ya, sholat itu dikatakan di sini inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar itu pasti akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan juga mungkar. Tapi pertanyaannya, kenapa orang banyak sholat gitu ya tapi masih korupsi, orang banyak sholat masih berdusta, orang banyak melakukan sholat tapi masih menipu dan lain sebagainya, masih banyak itu ya. Nah, itu nanti kita bahas apa yang disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dalam penjelasan berikutnya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.